Ya, jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Sangat banyak pertanyaan tentang apa hukum aktivitas ibadah di malam nisfu Sya'ban. Seperti yang terjadi di banyak masjid sebagian kaum muslimin. Apakah hal itu sunnah ataukah kebalikannya? Ya, sebelumnya kita lihat dulu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ini saya ambil dari kitab Musnad Imam Ahmad, yaitu hadis nomor 6642 dari Abdullah bin Amr bin Al-As, putra dari Amr bin As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, yattali'ullah azza wa jal ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah azza wa jal menampakkan kasih sayangnya, menampakkan rahmatnya di malam nisfu Sya'ban kepada hambanya. Fayakfiru li'ibadihi, saat itu di malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni hamba-hambanya illa li'ithnain, kecuali untuk 2 orang. Jadi ada 2 orang yang tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Siapa? Musyahin, yaitu orang yang bermusuhan, ya, orang-orang yang bermusuhan. Wa qatilin nafs, dan orang yang membunuh manusia. Ya, hadis ini bagaimana statusnya? Pentahqiq kitab Musnad Imam Ahmad seperti Syekh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan ini hadis sahih. Kemudian Syekh Syuaib Al-Arnaud juga mengatakan hadis ini sahih. Bahkan Syekh Al-Albani pun juga mengatakan hadis ini sahih. Dalam redaksi yang lain, 2 orang yang dimaksud adalah yaitu musyrik, orang musyrik, dan juga musyahin, orang yang sedang bertengkar. Jadi secara keutamaan malam nisfu Sya'ban itu memang ada dasarnya. Bahkan hadis tadi diriwayatkan oleh kurang lebih 5 sahabat Nabi. Abdullah bin Amr bin As, Abu Tha'labah Al-Khusyani, Mu'az bin Jabal, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, dan yang lainnya. Jadi sangat kuat. Nah, dari situlah barangkali ya para ulama kita, mereka khususnya di masa tabi'in itu melakukan aktivitas ibadah karena dalam rangka mengambil keutamaan malam tersebut. Hal ini diceritakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ini saya ambil dari Majmu' ya Al-Fatawa Ibnu Taimiyah, yaitu di jilid ke-12 ya, halaman 80, penerbit Al-Ubaikan ya. Beliau ya ditanya, su'ila an sholati nisfi Sya'ban. Ibnu Taimiyah ditanya tentang sholat di nisfu Sya'ban. Ya, beliau menjawab, idza shallal insan, jika manusia sholat, yaitu lailatul nisfi wahdah, sholat seorang diri di malam nisfu Sya'ban itu, au fi jama'atin khassah, atau secara berjamaah secara khusus, kama kana yaf'alu ta'if minas salaf fahuwa ahsan, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak kelompok ta'if ya di antara kaum salaf, fahuwa ahsan, maka itu lebih baik. Nah, ini menunjukkan bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah itu sudah terjadi sejak masa salaf. Hal ini diakui oleh Imam Ibnu Taimiyah. Walaupun memang Ibnu Taimiyah di sisi yang lain, beliau termasuk yang tidak setuju kalau ijtima, berkumpul di masjid untuk melakukan ibadah khusus, yaitu sholat misalnya 100 rakaat ya, dengan keyakinan tertentu, dengan membaca Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Beliau katakan demikian. Jadi di satu sisi beliau setuju untuk menghidupkan baik seorang diri atau berjamaah ya di masjid di malam nisfu Sya'ban, dia setuju. Tetapi untuk mengkhususkan sholatnya itu beliau tidak setuju. Nah, ini beliau sendiri seperti itu. Nah, kemudian kita mencoba
dari penjelasan yang lain. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ya di sini jilid kedua, ya halaman 235, ada subbab berjudul Ihya'ul Lailah An-Nisfi min Sya'ban, yaitu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dhahaba jumhurul fuqaha ila nadabi Ihya'i Lailatin Nisfi min Sya'ban. Menurut mayoritas ahli fikih, dianjurkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi menghidupkan maksudnya adalah mengisinya dengan beragam ibadah. Silahkan yang mau tilawah, yang mau baca yang mau sholat, yang ingin sedekah, yang ingin banyak zikir, yang ingin sholawat di malam nisfu Sya'ban, silahkan. Dan ini merupakan pandangan mayoritas ulama. Ya. Dan di dalam kitab yang sama, di halaman selanjutnya, ini ada kutipan dari Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Wa bayyana Al-Ghazali fil Ihya, dan Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Al-Ihya-nya, kaifiyah khosoh li ihya'iha, tentang bagaimana tata cara khusus menghidupkan malam tersebut. Namun, waqad ankara Syafi'iyah, ya sebagian ulama Syafi'iyah telah mengingkari tilkal kaifiyah wa tabaruha bid'ah qabihah. Dan menurut sebagian Syafi'iyah, hal tersebut ya dianggap bid'ah yang buruk. Wa qala Tsauri hadhihi shalah bid'atun mawdu'atun qabihatun munkarah. Imam Sufyan Al-Tsauri mengatakan salat ini salat yang bid'ah, palsu, buruk dan mungkar. Jadi sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat sebagian ada yang pro, sebagian ada yang kontra, dan itu sudah terjadi sejak masa salaf alias tabi'in. Nah, saya mencoba mengambil dari kitab yang lain, yaitu Akhbar Makkah, yang disusun oleh Imam Al-Faqihi, seorang ulama yang hidup hampir seangkatan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal wafat tahun 241, beliau wafat tahun 272. Beliau rahimahullah menceritakan zikru amali ahli Makkah lailatan nisfi min Sya'ban wa ijtihadihim fiha li fadliha, yaitu bab tentang aktivitas penduduk Mekah di malam nisfu Sya'ban dan bagaimana kesungguhan mereka di malam tersebut karena keutamaannya. Jadi penuh keutamaan di malam tersebut. Apa katanya di sini? Wa ahlu Makkah fima madha ilal yaum, dulu penduduk Mekah di masa lalu hingga sampai hari ini, maksudnya hari ini adalah di zaman Imam Al-Faqihi, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, kalau datang malam nisfu Sya'ban, kharaja amatur rijal wa nisa ilal masjid. Ya, kaum laki-laki dan wanita dia keluar dari rumah mendatangi masjid, yaitu Masjid Al-Haram. Fasallu wa tawfu, mereka salat, mereka tawaf, dan juga wa ahyau lailatahum hatta as-sabah. Mereka pun menghidupkan malam nisfu Sya'ban tersebut sampai subuh. Jadi mereka beribadah di malam nisfu Sya'ban di Masjidil Haram itu sampai subuh. Ini terjadi sejak masa lalu, kata Imam Al-Faqihi. Dan Al-Faqihi hidup di abad 3. Jadi kurang lebih ini ya jelas ini kalau nggak masa sahabat atau masa tabi'in. Kemudian bil qiraati fil masjid, apa yang mereka lakukan? Mereka membaca Al-Qur'an fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Hatta yakhtimu Al-Qur'an kullah, sampai mereka menghatamkan seluruh Al-Qur'an. Wa yusallu, dan mereka pun juga salat. Wa man shalla minhum tilka lailah mi'ata raq'ah yaqra'u fi kulli raq'atin bil hamd wa qul huwallahu ahad 10 marrat. Nah, di antara mereka ada yang salat 100 rakaat dan masing-masing rakaat membaca Al-Ikhlas, membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, yaitu masing-masing 10 kali. Wa akhadhu min ma'i Zamzam tilka lailah, dan mereka pun mengambil air Zamzam di malam tersebut, dan fasyaribuhu waqtasalu bihi, mereka minum dan mereka mandi dengan air Zamzam tersebut. Ya, wa khabba'uhu indahum lil mard, dan mereka pun juga mengobati untuk orang-orang sakit ya dengan air tersebut. Ya, yabtaguna bidzalikal barakah fi hadhihi lailah, dalam rangka mencari keberkahan di malam tersebut. Dan wa yurwa fihi ahadits katsirah, dan diriwayatkan dalam hal ini hadis yang begitu banyak.
Jadi menurut penceritaan Imam